3. Hai Tams, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau berbagi tips bagaimana sih caranya supaya bisa lolos visa USA atau Amerika. Untuk kalian yang mau pergi ke Amerika dan pengen tahu tipsnya, atau mungkin pernah coba apply visa tapi di reject, kalian wajib banget pantengin video ini. Oke, langsung aja ke videonya, just keep on watching. Sebelum aku share tipsnya, aku mau kasih tahu dulu ke kalian tahap-tahap apa aja yang harus kalian lakukan untuk apply visa Amerika. Tahap pertama, kalian harus bayar biaya visa. Untuk bayar biaya visa, kalian harus kunjungi website di bawah ini. Ini aku cantumin. Dan setelah itu, kamu cari slip deposit visa yang 160 US dollar atau visa non-imigran untuk turis. Setelah itu kalian print dan kalian bawa ke bank untuk dibayar. Tahap kedua, kalian harus isi formulir DS 160. Untuk ngisinya, kunjungi website di bawah ini. Setelah itu di print dan diisi selengkap-lengkapnya dan sebenar-benarnya, karena nanti apa yang kalian tulis itu sesuai dengan apa yang ditanyain saat interview. Jadi hati-hati, harus sesuai. Jadi ngisinya harus sebenar-benarnya. Tahap ketiga, kalian harus membuat jadwal wawancara. Untuk membuat jadwal wawancara, kunjungi website lagi di bawah ini. Setelah itu kalian bisa pilih jadwal wawancara sesuai yang kalian mau. Dan untuk wawancaranya itu bisa di dua tempat kalau di Indonesia. Yang pertama di embassy atau kedutaan besar yang ada di Jakarta. Alamatnya aku cantumin juga nih di sini. Dan juga satu lagi bisa di konsulat Surabaya. Alamatnya ada di sini. Nah, kalian bisa pilih salah satu. Nanti waktu bikin jadwal wawancara itu kamu bisa milih. Gitu. Itu terserah kamu. Kalau aku pribadi sih dulu di Embassy Jakarta atau kedutaan besar Amerika yang ada di Jakarta. Terus juga salah satu temen aku ada yang nanya, benar apa enggak sih kalau bikin visa di atau interview di konsulat Surabaya itu lebih mudah? Jawabannya adalah belum tentu, karena semua itu tergantung interviewernya. Mau di Embassy Jakarta atau di konsulat Surabaya itu tergantung interviewernya. Jadi kalian berdoa aja semoga dapat interviewer yang lagi good mood dan baik hati supaya semuanya dipermudah. Usahain itu kamu ngejadwal tuh pagi deh biar interviewernya tuh masih kayak moodnya bagus gitu kan. Nah, kalau moodnya bagus itu gampang approve kan gitu. Jadi kan nggak ngaruh kan mau di konsulat Surabaya atau Jakarta, kan yang penting interviewernya gitu. Jadi itu salah banget ya kalau katanya konsulat Surabaya itu lebih gampang. Nyatanya ya banyak juga gitu yang di approve dari Embassy Jakarta gitu. Tahap keempat atau tahap yang terakhir, kalian menghadiri wawancaranya. Wawancara di tempat yang kalian sudah pilih. Oke, sebelum masuk ke tipsnya, mau kasih tahu lagi beberapa dokumen yang harus kalian bawa saat datang interview atau wawancara. Dokumen yang harus kalian bawa saat wawancara, pertama, halaman konfirmasi jadwal wawancara yang udah kalian print. Yang kedua, paspor. Yang ketiga, tanda bukti pembayaran. Selanjutnya yang keempat, halaman konfirmasi DS 160 formulir tadi, dan dicetak di kertas A4 dalam format portrait. Yang kelima, satu lembar foto terbaru kalian ukuran 5x5, latar belakang putih. Dan yang keenam, dokumen pendukung. Dokumen pendukung itu apa aja sih? Aku akan kasih tahu setelah ini. Oke, dokumen pendukung yang pertama. Jadi kalau kalian kesana untuk urusan bisnis, kalian harus banget sertakan undangan atau bukti tertulis yang menandakan bahwa kalian di sana, hidup kalian di sana itu akan dijamin dan kalian benar-benar diundang gitu ya. Jadi secara resmi pihak sana itu harus kasih bukti dan di print nanti kalian bawa saat interview. Itu yang pertama.
Lalu yang kedua, kalau kalian kesana hanya untuk traveling, kalian harus banget bawa rekening koran atau bank statement yang menandakan bahwa minimal di ATM kalian itu, kalau misalkan kalian pergi ke sana kurang lebih sekitar 1 minggu sampai 10 hari, minimal di ATM kalian udah ada isinya 50 sampai 70 juta. Itu untuk rata-rata aja sih. Jadi untuk rata-rata biaya hidup di Amerika selama kurang lebih 7 hari sampai 10 hari itu sekitaran 50 sampai 70 juta. Tapi itu juga nggak akan habis kalau kalian nggak hedon-hedon banget kok. Terus dokumen pendukung selanjutnya, kalian harus banget kasih bukti keterikatan kalian terhadap negara Indonesia, bahwa kalian itu punya tanggung jawab dan terikat di Indonesia ini. Jadi kalian dipastikan akan kembali gitu. Karena pada intinya pihak embassy itu nggak mau kalau punya warganya di Amerika sana tuh yang jadi gelandangan atau hidupnya nggak jelas di sana. Intinya seperti itu. Jadi kalian harus banget bawa bukti keterikatan kalian terhadap negara Indonesia. Misal contohnya kalau kalian bekerja, bawa surat keterangan dari perusahaan kalian yang menandakan kalian itu kerja di situ dan wajib untuk balik lagi ke Indonesia untuk melanjutkan pekerjaan. Nah, kalau kalian mahasiswa atau pelajar, kalian juga harus sertakan kartu pelajar atau kartu mahasiswa yang menandakan bahwa kalian juga akan kembali ke sini untuk melanjutkan studi kalian. Oke, sekarang saatnya masuk ke tips interviewnya. Tips yang pertama saat kamu wawancara atau interview adalah kalian harus confident. Jadi dengan kalian confident atau percaya diri, nyaman gitu ya, itu menunjukkan bahwa kalian itu layak gitu pergi ke Amerika. Ya kenapa enggak gitu. Jadi pihak embassy itu mengharapkan orang-orang yang udah benar-benar siap untuk kesana, benar-benar kesana gitu, dia bisa lancar bahasanya atau segala macamnya. Oh iya, sebelumnya aku mau kasih tahu, pihak embassy itu kan nanti bule ya. Jadi kalian itu nanti diinterview dengan bahasa Inggris kebanyakannya. Tapi ada juga pihak embassy yang menggunakan bahasa Indonesia, cuman ya agak jarang. Jadi kalian harus banget belajar fluent dalam berbahasa Inggris supaya nanti waktu ditanya jawabnya bisa lancar. Oke, tips yang kedua adalah to the point. Gimana maksudnya to the point? Jadi kalau kalian misal ditanya A, ya jawablah A, jangan A berkepanjangan. Kalau semakin panjang jawaban kalian, itu akan menimbulkan banyak pertanyaan lagi. Itu justru akan menyulitkan kalian. Kalau bisa jawabannya jangan berbelit-belit, sesuai pertanyaan dan to the point aja. Nah, untuk teman-teman yang di bawah umur, jangan lupa didampingi orang tua karena saat interview itu nggak boleh sendirian. Dan tentunya jangan lupa bawa kakak atau kartu keluarga. Kalau misalnya yang udah dewasa pun juga perlu surat-surat kayak seperti KTP atau yang udah nikah surat nikah. Surat-surat itu tuh sebenarnya belum tentu diminta, tapi barangkali diminta, kalian udah siap gitu. Sebenarnya itu gini, di situ tuh ada tulisannya kayak orang tua di atas umur berapa ya? Pokoknya di atas berapa gitu. Kalau tepatnya lupa, tapi kalau yang di bawah umur itu 14 ke bawah itu tidak disarankan untuk interview ya. Tapi jaga-jaga aja lah, dibawa anaknya itu siapa tahu diminta interview tapi bareng orang tuanya gitu. Oke, tips yang ketiga adalah kalian harus berbusana sopan dan rapi. Kita tuh apa ya, itu kan rasa kita menghormati, menghargai gitu ya, menghargai si duta besarnya. Dan kalau kita berpakaian rapi kan menunjukkan siapa kita gitu ya, semakin layaklah kita untuk datang ke negaranya mereka gitu. Jadi datang pakaian rapi, kalau bisa pakai kemeja, sepatu gitu ya. Nah, ingat juga untuk masuk ke kedutaan besar kita itu nggak boleh bawa apa-apa, bahkan tas ransel aja itu nggak boleh. Oh ya, gadget juga nggak boleh ya, barang elektronik apapun itu nggak boleh. Jadi usahakan kalau mau bawa tas ya tas yang kecil banget aja, atau yang penting kalian itu bawa surat-surat lengkap. Oh iya,
Ada tips nih, datang wawancara kalau bisa 1 jam sebelum, karena prosesnya itu panjang. Jadi kalau kita datangnya mepet, nanti takutnya telat gitu jamnya gitu. Jadi berarti emang ya 1 jam sebelum ya. Betul gitu. Udah sih sepertinya itu aja tips, tahap-tahap dan semuanya untuk mengurus visa USA dan tips lolosnya. Semoga video ini membantu kalian yang mau apply visa. Semoga juga semuanya diperlancar dan bisa jalan-jalan ke Amerika atau pergi ke Amerika dengan urusan bisnis atau yang lain sesuai apa yang kalian harapkan. Tak tahu apa yang lain darimu hari ini. Apa itu karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai? Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta?